Saya dulu waktu menikah juga belum punya apa-apa gitu. Jujur aja waktu menikah sama istri, saya cuma bawa baju satu, celana satu gitu. Jujur aja itu benar-benar saya bawa itu gitu. Oke, tidak usah detail, tapi kira-kira rekom yang sekarang sudah dipegang berapa? Satu. Weh, ini satu partai ini yang punya berapa kursi di DPRD? Gawat, nanti ketahuan. Yang pasti kursinya nggak sampai 12 lah. Tidak sampai 12, berarti range-nya antara 5 dengan 8, begitulah ya? Ya, sekitaran itulah. Oke. Itu sudah bisa dikemanakan, itu kan partai bisa kelihatan. Saya sih sudah mengerti, Ya. tinggal nanti netizen menyimpulkan yang mana gitu kan. IJ due telu tabe selamat lingun alatale adil katalino bacuramin ka surga basengat kaju bata. Harus. Harus. Selamat sore Bung Iwan Obo. Selamat sore Bung Agus. Ya, ini anak muda gitu ya yang dikenal sebagai selain politisi, sebenarnya dia ini juga pengusaha juga dan sering berbagi tips-tips soal usaha, lalu kemudian juga banyak dagangan juga yang hari ini sedang dia running gitu ya. Ini luar biasa sosok anak muda ini. Dan ini gimana kabarnya di Palangkaraya terutama dalam kondisi Covid ini, dalam segi usaha bisnis mungkin ada yang terdampak atau gimana? Ya, puji Tuhan lah kemarin itu kan Bang sempat awal-awal kita memang hampir menurun 80% ya omset di toko kita. Cuman saya rasa karena kita pernah belajar juga ilmu bisnis kan, kalau kita menyerah dengan keadaan ya keadaannya kan gitu-gitu aja. Akhirnya kita menyesuaikan diri. Akhirnya awalnya kita jual kue gitu kan, kita akhirnya jualan masker, ya kan sambil jualan hand sanitizer dan segala macam. Yang produk-produk kesehatan yang sekarang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis yang relevan dan adaptasi gitu ya. Ya. Harus survive lah. Kalau enggak kita akan gulung tikar. Iya. Terus gimana soal ini dari sisi pandemi ini ente ngelihatnya misalnya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ini dalam menyikapi Covid, karena kan banyak juga tidak hanya Iwan, tidak hanya teman-teman yang lain, tapi banyak juga UMKM yang juga terdampak kan dalam kondisi Covid ini. Kira-kira strategi apa yang bagus buat mereka lakukan ini? Ya intinya sekarang harus berani menyesuaikan diri ya. Intinya jangan berpacu pada keadaan. Misalnya gini contohnya, kafe misalnya, ya mungkin selama ini dilarang buka kan, atau dia harus menyesuaikan diri dong, harus bisa take away, pemesanan gitu ya? melalui online kan, misalnya daftarkan diri segera ke Gojek, ke Grab dan sebagainya kan. Jadi jangan menunggu di situ gitu. Ketika tidak boleh buka, bagaimana harus cari cara lain gitu supaya tetap bisa memasarkan produknya. Harus bisa beradaptasi lah intinya ya. Ya, beradaptasi dengan keadaan. Nggak bisa, kalau nggak beradaptasi, nggak jadi pengusaha dong. Betul. Pasti akan gulung tikar. By the way, sudah berapa ini anaknya? Baru satu Bang. Baru satu. Nah, menuju 2 ini. Lagi program, mudahan dikasih Tuhan lah. Sudah. Ya, berapa tahun sudah nih anak nih? Yang pertama. Baru 4 tahun Bang. Putri ya? Bulan Juni. Cowok. Bulan Juni kemarin baru cowok 6 ya? tahun. Berarti beda 1 tahun dan anak pertama. Kalau pertama aku 5 bulan. Nih, si Iwan ini juga salah satu pengantin muda gitu ya. Salah satu suami muda juga. Dan ada banyak kadang-kadang teman-teman yang takut untuk menikah muda. Itu kira-kira apa bro masalahnya? Yang saya lihat kalau cowok ya, mungkin dia takut bertanggung jawab terkait finansial dan sebagainya. Berarti yang belum nikah tuh nggak mau tanggung jawab dong? Takut ini menurut saya. Karena kebanyakan mungkin orang takut menikah muda tuh takut masih belum mapan dan segala macam. Tapi sebenarnya saya dulu waktu menikah juga belum punya apa-apa gitu. Jujur aja waktu menikah sama istri, saya cuma bawa baju satu, celana satu gitu. Jujur aja itu benar-benar saya bawa itu gitu. Motor saya nggak punya karena saya jual. Ini belum pernah di-share nih oleh Iwan kemana-mana nih, baru di podcast ini nih. Bawa celana satu, bawa baju satu ke rumah mertua waktu itu ya? Ya, tinggal juga ke tempat rumah mertua. Nah, puji Tuhan sekarang kita sudah bisa beli motor lagi, bisa beli mobil lagi gitu. Ada toko juga. Sekarang lagi bikin rumah gitu. Jadi sebenarnya ketika menikah itu justru kata orang tua itu betul gitu, membuka pintu rezeki untuk kita gitu. Jadi dari situ justru kita mendapat, karena kita merasa kita ini punya tanggung jawab, punya anak, punya istri. Jadi kita mencari duitnya itu lebih berjuang gitu. Kalau dulu waktu bujangan kita pasti poya-poya gitu. Bisa kesana kemarin nggak beraturan.
Akhirnya berpikir untuk bagaimana bisa bertanggung jawab dan memberikan terbaik untuk keluarga gitu ya. Ya, betul Oke, Bang, betul. Jadi akhirnya bisa kita terkumpul tuh dananya. masuk nih ke isu yang paling sedang hangat dan sedang running gitu ya, ini soal pilkada di Kalteng. Kebetulan Iwan ini kan juga salah satu penggagas atau boleh dibilang juga promotor dari satu gerakan yang namanya Kalteng Baru. Ini spiritnya apa, bro? Ya, jadi awalnya kita begini. Kalteng Baru itu adalah kita rindu kepada kepemimpinan yang baru di Kalimantan Tengah. Artinya kita merindukan sosok pemimpin yang bisa membawa perubahan kepada Kalimantan Tengah. Apakah selama ini Kalteng ini tidak berubah? Bukan berarti seperti itu, gitu. Jadi kita merindukan pemimpin yang benar-benar memahami tugasnya di pemerintahan, itu sebenarnya. Jadi kemarin kita sudah sempat deklarasi, namanya deklarasi Gerakan Kalteng Baru. Kita sebenarnya kemarin itu mencari sosok pemimpin yang tepat untuk kita usung. Dan kebetulan waktu itu kita mendapatkannya itu melalui Pak Ben gitu. Akhirnya kita mengusung beliau gitu. Walaupun sampai saat ini rekom partai itu masih belum jelas kemana gitu. Tapi kita sudah mendorong supaya kepemimpinan ini kepada yang baru. Berarti Kalteng Baru ini sudah spesifik mengusung satu nama ya, Pak Ben Brahim ya? Ya betul. Sekarang sudah dapat dua ini. Jadi ada Pak Ben dan Pak Ujang Iskandar. Oh, sudah ada pasangannya gitu ya? Ya. Jadi ada gubernur dan wakil gubernur sudah dapat semua. Oke, tapi kan Iwan juga salah satu pengurus partai kan? Salah satu aktivis partai juga, salah satu fungsionaris partai juga. Ini kira-kira bermasalah nggak? Atau di partai ditegur nggak? Karena kan nggak bisa juga kadang-kadang kita ya beda lah ya, orang yang berpartai dengan orang yang belum berpartai kan dia lebih merdeka mungkin dalam urusan bergerak begitu. Nah ini gimana tanggapan teman-teman di partai sendiri, gimana melihat ini? Nah, ya kemarin kita sebenarnya sempat juga waktu kita deklarasi awal itu sempat interview sama Ibu Ketua kan, bahwa kita deklarasi, tapi karena kita kan, saya juga waktu ketua di DPD Partai Nasdem di Kota Palangkaraya. Tapi saya mau katakan bahwa intinya Nasdem ini kan, apalagi saat ini gitu ya, di Partai Nasdem sendiri itu rekomendasi ketika kita kongres kemarin, yang berhak maju pilkada itu adalah kader partai, ya kan, entah itu gubernur ataupun wakil gubernur. Makanya kita dorong kemarin supaya yang maju ini adalah salah satu kader partai. Makanya kita kemarin mengusung Pak Ujang Iskandar sebagai wakil gubernur karena dia memang kader Partai Nasdem, ya kan. Nah kalau Pak Ben kan dia belum kader, memang istrinya juga kader Partai Nasdem karena dia saat ini juga menjadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Saya rasa memang kalau kita telisik gitu ya, latar belakang kedua tokoh ini adalah kader Partai Nasdem sebenarnya gitu. Jadi di situ saya berani gitu untuk terus mengkampanyekan dua orang ini. Karena saya rasa sosok berdua ini sosok yang menjual gitu di masyarakat gitu. Karena punya track record yang bagus. Apalagi sampai terpilih menjadi bupati 2 periode kan. Nah, kemudian gini, kita kan tahu ya dalam skema politik praktis ini kan, apalagi dengan di Kalteng ini kan satu-satunya partai mungkin yang bisa mengusung tanpa harus koalisi kan cuman ada satu, yaitu PDI Perjuangan kan. Sisanya pasti harus berkoalisi. Nah, yang membuat teman-teman PD nih ngusung Pak Ben dan Pak Ujang satu paket, sementara tadi sudah diakui oleh Iwan sendiri bahwa keduanya ini bisa dibilang ya kadernya Partai Nasdem gitu. Itu apa ya yang membuat teman-teman pede? Karena mungkin kalau ini bisa kejadian gitu ya dan memenuhi kuota syarat kemudian maju, nanti ini sejarah gitu. Karena belum pernah ada orang yang satu partai kemudian bisa diusung bersama-sama kayak gitu kan, kecuali presiden kemarin Prabowo dengan Sandi Uno gitu ya. Ya, sebenarnya dibilang satu partai sebenarnya belum juga gitu. Karena Pak Ben saat ini masih belum kita kaderkan gitu, belum kita pasangkan baju dia Partai Nasdem. Meskipun istrinya sudah di Nasdem ya. Ya, walaupun istrinya sebenarnya Pak Ben awalnya kan di Golkar, ya kan? Ya. Tapi saya nggak tahu permasalahan beliau. Nah, bisa saja dia nanti di Partai Golkar atau di Gerindra mengusungnya. Bisa saja nanti di partai yang lain gitu ya. Bisa saja dia dibajukan sama PAN misalnya. Bisa saja gitu, kita nggak tahu. Nah, maksud saya gini, Pak Ben ini kan masih posisi yang putih bajunya, ya kan? Jadi nanti siapapun nanti partai yang mau mengusung beliau, mungkin kita nggak tahu, di politik ini kan macam-macam biasanya kan. Jadi seperti itu. Jadi kami optimis saja gitu bahwa kita menjual idealisme, menjual sosok gitu. Menjual sosok ini, saya rasa partai-partai juga harus melihat itu gitu. Jadi jangan hanya melihat selama ini mungkin kata orang politik praktis dan segala macam,
nggak bisa seperti itu gitu. Saya rasa untuk membangun Kalimantan Tengah kita perlu melihat track record seorang pemimpin itu gitu. Jadi dia ini sudah berbuat apa sih untuk daerahnya, sudah bikin apa sih. Jadi nanti masyarakat juga memilihnya tuh kita harus mengasih didikan dong kepada masyarakat supaya tidak hanya kita ngasih didikan tentang money politik ya kan, harus kita kasih didikan ini pemimpin ini track recordnya ini pernah berbuat ini. Sejauh ini gerakan Kaltang Baru ini sudah seberapa ini, maksudnya seberapa banyak antusias yang terlibat? Artinya udah banyak belum gelombang masyarakat atau elemen yang terlibat di Kaltang Baru ini? Oh ya, sudah banyak. Jadi kita saat ini ada relawan ini sudah ada di seluruh kabupaten. Kebetulan ini saya buka Bang Gus ya, saya buka di sini. Ya, baru di sini nih. Cuma di sini dibuka. Ya, baru di sini nih saya buka nih. Tapi ini rahasia sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah saya rasa. Nah ini sebenarnya jaringan saya yang dulu. Saya dulu kan pengusung utama Ujang Jawawi waktu itu, ya kan. Nah waktu itu kita kan masih belum sempat bertanding. Saya masih punya jaringan relawan-relawan anak-anak muda yang di seluruh Kalimantan Tengah. Nama relawan kami waktu itu namanya Mampu, Martekal Angkatan Muda Ujang Iskandar, ya kan. Nah jaringan kita itu masih ada sampai sekarang, masih loyal sama kita. Nah jaringan ini masih kita pakai dan sampai saat ini masih sudah kita makin kuatkan lagi gitu. Jadi jaringan kita ini sudah ada di tiap-tiap kabupaten. Jadi tinggal menghangatkan saja ya, tidak perlu membentuk lagi dan merombak dari awal gitu ya. Tapi yang banyak terlibat memang masih anak muda. Betul, tapi saat ini Bang, memang waktu Mampu itu kita memang banyak anak-anak muda. Tapi saat ini karena saya juga kemarin jadi orang yang mendaftarkan Pak Ben di beberapa partai politik, kebetulan saya yang dipercayakan sama beliau. Jadi saya mendaftarkan beberapa partai, kan saya ke PDIP, ke PAN, ke Gerindra, sama ke Nasdem. Jadi saya yang daftarkan beliau. Nah karena saya juga sering terpublis ke media, akhirnya ada relawan-relawan lain yang bukan anak muda yang bergabung sama kita. Yang anak tua. Kemarin waktu kita ya, yang ya bisa dibilang sudah berumur ya, tapi kita terima saja semua gitu di dalam relawan Kalteng Baru ini. Terus apa tanggapan Iwan? Karena kayak gini kan, ternyata Kalteng Baru ini tidak hanya dipakai oleh Pak Ben, ada juga ternyata Kalteng Baru yang kita lihat dari beberapa hari kemarin ini juga ada beredar ya di Facebook ya, itu juga ada salah satu paslon yang menggunakan Kalteng Baru kayak gitu slogannya. Ini sebenarnya versi yang asli yang mana sih? Tentunya kita versi yang asli yang awal gitu. Jadi kita itu kan sudah deklarasi itu sudah bulan Desember kalau nggak salah. Yang kita ada acara waktu itu. Jadi jauh lebih lama. Desember. Jauh lebih lama kita. Jadi kita udah keluarkan. Saya dulu punya bukti-bukti foto-fotonya. Jadi maksud saya seperti ini. Ya saya sih nggak masalah gitu dengan mau pakai ini Kalteng Baru yang lain. Tapi supaya nanti nggak membingungkan masyarakat gitu. Artinya kita memang yang awalnya pengen membuat konsep Kalimantan Tengah ini baru. Tapi begini Bang Agus, saya rasa kenapa muncul Kalteng Baru yang lain, karena sebenarnya banyak tokoh-tokoh ataupun masyarakat yang menginginkan kepemimpinan yang baru. Makanya kata-kata baru ini kan saat ini nih lagi viral gitu ya. Ada New Kalteng ya kan, punya Pak Habib ya kan. Ada lagi punya Pak Iriban, itu kan Kalteng Baru juga. Nah, ada punya Pak Ujang Iskandar sama Pak Ben. Habis itu ada lagi pokoknya ada kata-kata barunya gitu. Karena kenapa? Karena tidak dilanjutkan. Gara-gara new normal gitu intinya. Emang kenapa dengan yang lama? Jadi kayak gini, aku pengen ngomong dari kajian dari filosofis gitu. Ada apa sebenarnya dengan yang lama sehingga fenomena baru ini menurut Iwan ini sedang lagi tren-trennya? Emang kenapa dengan yang lama? Dengan yang lama sebenarnya kita melihat ada sesuatu kekacauan di dalam kepemerintahan ya. Kita nggak usah jauh-jauh melihatnya dulu gitu, dari kekompakan antara gubernur dan wakil gubernur saja gitu. Ketika pemimpin daerah mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing, yang menjadi korban kan adalah rakyat. Artinya kebijakan-kebijakan yang diambil itu nanti banyak tidak sesuai dengan kepentingan rakyat gitu. Jadi contohnya apa? Misalnya carut-marut kemarin ya kan, tenaga kontrak misalnya, itu lagi heboh-hebohnya. Setelah itu heboh-hebohnya lagi kasus kemarin penganggaran di DPRD ya kan, sampai harus demo ya kan untuk mengesahkan suatu anggaran di DPRD provinsi. Itu juga setelah itu nanti kemarin pergantian kepala dinas ya kan, kepala dinas di kepemimpinan di dalam Pemprov ya kan, banyak yang dinotjobkan dan sebagainya. Belum lagi masalah-masalah yang lain gitu ya, investasi dan segala macam. Setelah itu kita melihat juga urutan Kalimantan Tengah sekarang di Indonesia seperti apa gitu.
memang kemarin pemerintahan saat ini mendapatkan WTP, tapi itu juga didapatkan oleh seluruh provinsi yang lain gitu. Tidak ada hal yang istimewa menurut saya. Jadi kenapa kita menginginkan hal yang baru? Kita menginginkan orang yang benar-benar bisa mengelola pemerintahan, gitu ya. Jadi dia memahami apa itu birokrasi. Itu yang penting dulu saya rasa. Bagaimana mengelola pemerintahan yang baik itu seperti apa? Jadi menurut teman-teman kombinasi antara Pak Ben dan Pak Ujang ini adalah kombinasi yang cocok untuk menjawab itu gitu ya? Ya, karena kan gini, orang yang sudah menjabat 2 periode, ya kan, itu pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat, ya kan. Pak Ben sudah 2 kali menjabat 2 periode di Kapuas. Dan ingat loh, Pak Ben itu adalah pemimpin yang pernah mengalahkan petahana, ya kan. Nah, kenapa kita mengusung Pak Ben? Dulu kan waktu mencalon pertama kali, dia adalah penantang yang bisa mampu mengalahkan petahana. Setelah itu ada lagi di Kabupaten Kapuas ya? Ya, di Kabupaten Kapuas. Ini wakilnya Pak Ujang Iskandar. Pak Ujang Iskandar ini juga adalah pemimpin yang menjabat 2 periode di Pangkalan Bun, di Kobar, ya kan. Dan satu-satunya orang yang pernah berhadapan pemilu kada dengan gubernur saat ini, ya kan, petahana, itu adalah Pak Ujang Iskandar. Dan hasilnya menang gitu, walaupun ada polemik-polemik di pengadilan dan segala macam. Sehingga dengan kombinasi ini teman-teman begitu yakin dan optimis bahwa dalam perjuangan ini teman-teman bisa optimis untuk mengulang sejarah itu lagi gitu ya? Ya, kita melihat kondisi masyarakat juga ya. Kalau awal-awal kemarin kita melihatnya bahwa banyak masyarakat saat ini merindukan perubahan. Artinya mereka menginginkan pemimpin yang memahami keinginan masyarakat gitu. Karena begini, saya kasih contoh begini Bang, coba kita bisa lihatlah dari seluruh provinsi di Kalimantan, ya kan, yang paling tertinggal saya rasa Kalimantan Tengah. Kenapa saya bisa katakan? Tapi bukannya itu fakta dari dulu ya, kalau kita itu tertinggal dari provinsi yang lain? Ya harusnya kita kejar. Contohnya Kaltara ya, Kaltara itu provinsi baru dibentuk, ya kan. Tapi mereka mengejar ketertinggalan itu dengan konsep-konsep pembangunan yang mereka miliki. Nah, begitu juga dengan Kalimantan Tengah harusnya. Nah, kemarin aja kita sempat gagal menjadi ibu kota itu karena kita nggak ada nilai plusnya gitu. Nah, kemudian menurut Iwan gitu ya, untuk menjawab kerinduan ini tadi gitu ya, yang diusung oleh teman-teman Kalteng Baru ini apa kira-kira kalau bisa dibongkar 1-2 lah programnya dalam mengejar ini gitu ya, konten programnya gitu. Apa yang cobain teman-teman tawarkan supaya Kalteng bisa minimal menyalip nih di 4 kabupaten Kalimantan yang lain. Ya, jadi kita ada 2 hal. Ini saya buka di sini, dari belum pernah dibuka di sini sebenarnya. Pokoknya di sini dibuka semua pokoknya. Ini sebenarnya masuk di dalam visi misi calon kemarin, ya kan, yang kami usung ini. Jadi yang pertama itu tata kelola birokrasi yang akuntabel dan transparan, ya. Jadi kita ingin mengelola birokrasi pemerintahan yang bagus, ya, terbuka untuk semua orang, ya kan. Yang kedua, kita ingin membuka Kalimantan Tengah untuk pembukaan industri hilir. Itu yang kita inginkan, Bang. Jadi industri hilir ini, mohon maaf ya, Kalimantan Tengah punya produk apa sih saat ini, ya kan? Memproduksi aqua aja kita belum mampu loh. Minuman mineral ya? Ya, air mineral loh. Itu hal yang sangat mudah. Tapi Kalimantan Tengah tidak memiliki itu gitu. Dan saat ini kita terlalu bergantung sama Kalimantan Selatan. Nah, ini yang mau kita bawa kepada pemerintahan yang baru supaya kita dorong gitu, supaya Kalimantan Tengah ini menjadi provinsi yang maju gitu, menjadi provinsi yang tidak tergantung lagi, bukan tidak tergantung sepenuhnya ya, tapi maksudnya termasuk pelabuhan, pembangunan infrastrukturnya, dioptimalkan. Misalnya kita punya Sampit, kenapa nggak dioptimalkan Sampit? Kenapa harus selalu melalui Banjarmasin? Seperti itu. Jadi ini yang mau kita dorong kepada kepemimpinan yang baru nanti, supaya Kalimantan Tengah ini, kita ini bukan berbicara gini ya, kalau saya berbicara politik, bukan berbicara kepentingan partai politik dan sebagainya saja gitu. Tetapi ini berbicara tentang kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini harus keluar dari zona ini gitu. Kayak kemarin kita sempat waktu Covid kan, ketika ditutup akses ke Palangkaraya, kita jadi kacau balau gitu. Ayam aja kita nggak mampu. Kenapa nggak kita berdayakan gitu? Ini kalau didorong oleh pemerintah untuk memproduksi ayam saja gitu di sini. Karena saya pengusaha ya, saya paham. Jadi, tapi memang ya, intinya kalau COVID memang hampir setiap daerah dan hampir semua negara itu memang panik dan hampir tidak ada yang siap sih sebenarnya gitu ya.
Selain memang kadang-kadang birokrasi kita juga terlalu menurutku sih terlalu lama, lalu kemudian terlalu instrumennya ini tidak membuat cepat gitu. Nah, itu kira-kira kalau di format yang pengen teman-teman bawa di Kalteng baru itu formatnya harus bisa lebih cepat itu ya, atau akselerasinya lebih simple kayak gitu. Jadi sebenarnya kan sudah ada saat ini konsep-konsep yang dibuat di pemerintahan, misalnya kayak di PTSP ya, di PTSP ada sekarang satu pintu. Nah, bagaimana nanti itu perizinan dan segala macam itu dipermudah, gitu ya, termasuk untuk usaha-usaha yang lain supaya nanti bisa tercipta gitu industri-industri baru di Kalimantan Tengah. Kita juga punya kawasan Temanggung Tilung, ya kan? Kenapa kita selama ini tidak memanfaatkan itu gitu, kawasan industri yang lahan itu kosong gitu. Selama ini digunakan untuk apa? Kenapa selama ini tidak dilirik oleh pemerintah? Nah, kalau saya sebenarnya kenapa saya mengusung pemimpin yang baru, saya tidak membenci pemerintahan yang saat ini gitu, tidak. Saya hanya tidak suka kebijakannya seperti Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu kalau mengkritik Jokowi, ke buzzer Jokowi menganggap dia bahwa selalu mengkritik pribadi Jokowi, padahal dia tidak membenci Jokowi. Tidak membenci pribadinya, tapi yang di-challenge adalah kebijakannya. Ya, nah itu maksud saya. Saya tidak membenci, misalnya kayak petahana sekarang Pak Sugianto, tidak. Saya menyukai pribadi beliau karena beliau itu ramah sekali gitu. Jadi, tapi kan ada pembelaan ya, Wan, ada pembelaan gitu ya, bahwa kalau kita lihat juga dari beberapa tahun terakhir, tapi yang COVID kita ini ya, yang di tahun ini memang kita harus skip kan, kita harus sepakat bahwa semua daerah terdampak. Di beberapa tahun terakhir ini anggaran pendapatan APBD Kalteng itu kan ini meningkat dari tahun ke tahun, semakin bagus kayak gitu. Nah ini kalau menurut Iwan gimana nih menyikapi fenomena yang begini? Ya, nah tapi walaupun itu meningkat, tapi dampaknya ke masyarakat ini kan belum semua dirasakan, ya kan? Nah misalnya pembangunan, mohon maaf kata ya, misalnya lebih condong ke arah barat, ya kan? Ya mungkin mau balas dendam waktu zaman Pak Teras Narang dulu gitu kan, condongnya ke arah Kapuas dan sebagainya. Ya tapi nggak bisa gitu, pemimpin itu ketika dia sudah terpilih oleh masyarakat, gitu kan? Dia nggak bisa, dia harus memimpin untuk seluruh Kalimantan Tengah, ya kan? Harus ada berkeadilan namanya, ya kan? Jadi jangan cuma ke arah barat saja gitu. Jadi makanya kenapa kita mengusung Pak Ben dan distribusinya harus lebih merata begitu ya. Distribusi jadi kalau membangun daerah barat, bangun juga dong daerah timur gitu. Padahal kampungku di Kumai itu nggak terlalu maju-maju banget loh, serius. Jadi kalau dikatakan bahwa pembangunan juga ke arah barat, aku kadang-kadang juga agak mikir, bener nggak sih ini kampung gua perasaan gini-gini aja gitu ya. Ya, karena promosi kemarin jembatan layang itu, kan? Jadi jembatan layang itu kan begitu dipromosikan, nah mungkin ada yang Kotorengin lama ya, yang ke arah Kotorengin lama gitu ya. Begitu. Ya, jadi ada melihat seperti itu juga. Jadi sebenarnya harus merata gitu. Jadi walaupun misalnya anggaran meningkat, apalagi saat ini pemerintah pusat ini kan memperhatikan daerah Kalimantan ini, Bang. Karena kenapa? Ini adalah Kalimantan Tengah ini adalah penumpang ibu kota nanti. Saya kemarin baru saja dari titik 0 kilometer tempat Pak Jokowi datang itu, saya sempat berkunjung ke sana dan tidak jauh dari daerah kita sini gitu, dekat saja dari daerah Barito Timur itu gitu. Betul. Nah artinya apa? Kita Kalimantan Tengah harus mencari pemimpin yang memahami visi ke depan gitu. Mau berbuat apa sih Kalimantan Tengah ini kalau jadi ibu kota gitu? Kita nggak melihat dampak COVID saat ini ya, karena saya percaya bahwa COVID ini akan segera berakhir. Nah kita harus melihat nanti bagaimana setelah itu gitu. Misalnya ada program seperti food estate gitu lah yang sedang lagi rame-rame digarap gitu ya. Harusnya memang ke sana gitu ya. Nah, Iwan dan teman-teman yakin bahwa Pak Ben dan Pak Ujang ini bisa mengusung ide itu gitu ya. Betul. Jadi karena pengalaman mereka di dalam birokrasi yang pernah ada. Kita melihatnya dari track record ya. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat biasanya kalau memilih pemimpin itu jangan hanya melihat duitnya saja gitu. Tapi lihat kapasitas orang itu. Ya kan, bagaimana track recordnya, kita harus didik dong masyarakat Indonesia ini, jangan hanya memilih pemimpin hanya karena 100.000, 200.000, itu akan habis saat ketika mereka mencoblos, mungkin mereka akan habis dalam 1-2 minggu gitu, tetapi ketika terpilih orang yang mereka coblos dengan uang, ini akan berdampak kepada kehidupan mereka beberapa tahun ke depan. Mungkin kadang-kadang masyarakat yang awam gitu berpendapat bahwa gak ada gunanya juga saya memilih dia, lebih baik saya ambil duit yang ada ini aja. Nggak bisa seperti itu, tapi kebijakannya nanti akan jadi gitu. Akhirnya apa? Nah menyinggung itu kan kita ini sudah umum dan kita semua tahu dan sudah selayaknya juga tidak kita sembunyikan gitu lah ya.
Biasanya kalau di arena pilkada mau tingkat provinsi mau kabupaten, dan ini hampir terjadi sebenarnya di seluruh daerah di Indonesia gitu. Kita nggak tahu kenapa, tapi saya ngerasa juga di seluruh dunia, bahkan Amerika juga kemarin sedang rame juga kasus Floyd itu kan, masalah ras dan segala macam gitu. Nah, menurut Iwan gitu ya, di tengah kondisi yang kadang-kadang kita masih terbelah dalam politik-politik penggunaan konten-konten sara dan segala macam ini apa, Wan? Karena begini, kadang-kadang gitu ya, ketika kita ngobrol ide nih, ngobrol program, ngobrol soal visi misi gitu ya, ketika dihadapkan dengan realitas yang kemudian nanti bicara agama, bicara suku dan segala macam ini, hal-hal yang begini akhirnya tidak dibicarakan lagi. Nah, menurut Iwan sejauh apa optimis teman-teman untuk menghadapi ini? Nah, ini yang harus kita hindari ya. Jadi harus kita hindari supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi di Kalimantan Tengah. Karena kita punya pengalaman yang buruk ya waktu tahun 2000 dulu tentang kasus di Tampit ya kan. Jadi ini harus kita hindari, harus kita jaga bersama supaya kita tidak mengarah kepada hal-hal yang seperti itu. Ini bukannya saya promosi ya, tapi memang ini prestasi calon kami gitu. Saya ambil contoh lagi Pak Ben. Ya kan, saya ambil contoh Pak Ben lagi nih. Pak Ben itu adalah sosok bupati yang menjabat 2 periode di Kuala Kapuas, dan dia itu bisa merangkul semua golongan. Mohon maaf kata ya, di Kuala Kapuas itu dominasinya adalah agama Islam. Pak Ben ini kan agama Kristen gitu, tetapi dia sangat dekat gitu dengan teman-teman di agama Muslim gitu, bahkan dia sangat memperhatikan. Jadi kalau kawinan aja beliau nyanyi itu. Nah, makanya gitu. Jadi maksud saya begini. Soalnya aku sering lihat. Kita enggak, ya, janganlah menjual-jual isu agama, suku, karena seperti di Amerika kan chaos jadinya gitu. Jangan seperti itu. Gitu. Dan jadi ada di beberapa, jadi aku memang kadang-kadang salut juga nih dengan sosok beliau ini ya. Ada beberapa warga yang kemudian itu warganya meninggal gitu ya, keluarganya meninggal gitulah ya. Itu beliau hadir gitu. Bahkan rapat-rapat tuh kadang-kadang beliau tinggalkan hanya untuk yang begitu. Jadi beliau hadir ke tengah masyarakat yang begini gitu. Untuk orang meninggal aja beliau hadir. Itu menurut gue sih supelnya bagus lah, udah dapet lah yang begitu. Kalau Pak Ben itu orangnya gini ya Bang, orangnya tuh nggak banyak ngomong. Jadi kadang saya ajak dia diskusi, ngobrol-ngobrol biasanya pribadi dengan beliau. Ya saya tanya kemarin, Bapak ini serius nggak sih maju gitu kan? Ya saya ini Wan, kalau sudah maju ya malu saya kalau mundur ya kan. Jadi apapun yang terjadi saya gas terus. Nah seperti itu, jadi saya yakin beliau orangnya tuh nggak banyak ngomong, makanya dari pribadinya kita melihat gitu. Dan dia ngomong itu sedikit gitu, tapi bertindaknya banyak. Karena memang orang teknik ya Bang, kita ini sama-sama teknik ya kan. Orang teknik itu kan udah paham lah ketika kuliah bagaimana dididik supaya banyak bekerja daripada banyak bicara gitu. Walaupun seorang politisi memang harus banyak bicara, ya kan. Oke. Gitu. Kemudian yang paling menarik adalah begini, sejauh apa ini pasangan Pak Ben dan Pak Ujang ini sudah melakukan persuasi atau pendekatan dengan partai-partai? Karena pada akhirnya ketika kita bicara ide, bicara visi, bicara soal maju dan segala macam, itu pada akhirnya akan bicara soal perahunya apa begitu. Nah ini sudah sejauh apa nih teman-teman sehingga gerakan ini terus optimis, bahkan di Facebook itu begitu banyak sekali gitu ya, gue cek itu banyak sekali foto-fotonya gitu ya, di kiri kanan ini lagi, kanan kiri ini lagi. Itu sejauh apa nih? Dan partai mana-mana saja yang sudah didekati? Ya, jadi saya kemarin heran gitu ya dengan kemarin kan sempat kita silent ya kan karena situasi Covid. Tapi saya dalam minggu ini saya kembali upload foto Pak Ujang sama Pak Ben gitu kan karena sudah fix. Tiba-tiba teman-teman yang lain juga mengupload foto-foto punya mereka gitu ya. Tapi saya rasa nggak masalah. Artinya semakin banyak calon, ini semakin bagus untuk masyarakat Kalteng. Artinya apa? Pilihan mereka semakin bagus untuk memilih pemimpin. Saya paling menghindari yang namanya kotak kosong. Makanya saya katakan kemarin, jikapun nanti kita akan melawan kotak kosong, saya akan membuat gerakan yang namanya melawan kotak kosong. Karena kenapa? Artinya apa? Melawan kotak kosong atau memilih kotak kosong? Harus memilih kotak kosong. Melawan yang itu. Karena kenapa? Artinya gue meluruskan aja ya. Karena kalau kita melawan kotak kosong gitu, calon ini cuma satu, artinya tokoh-tokoh yang di Kalimantan Tengah ini seperti kekurangan tokoh gitu. Padahal banyak kekurangan kaderisasi untuk politik. Kekurangan kader. Nah, untuk berbicara partai politik tadi, seperti yang saya katakan tadi Bang ya, karena saya sendiri yang mendaftarkan Pak Ben ke beberapa partai politik, yang kami dekati itu ada beberapa partai. Yang pertama itu tentu Nasdem.
ya kan, karena di situ Pak Ujang Iskandar adalah bagian dari partai itu sendiri. Dan ente juga ya kan? Nasdem. Ini saya buka nih. Ini pertama kali lagi nih bukan di sini nih. Bahaya ini. Ya, terus. Nah, yang kedua itu ada Partai Gerindra. Saya kemarin juga mendaftar di sana, ya kan. Saya sudah mengembalikan formulir, bahkan membangun komunikasi politik juga dengan teman-teman di Partai Gerindra. Yang kedua itu ada yang ketiga itu ada di PAN. Ya kan, saya sendiri juga mendaftarkan di sana. Yang keempat itu ada di PDIP. Saya juga mendaftarkan di sana kemarin. PDI Perjuangan. Dan setelah itu nggak mau disebut ada PDIP. Ada juga terakhir juga. Ini saya harus sebutkan ini yang terakhir ini. Iya. Nah, yang terakhir ini saudara-saudara kami ini. Kami berharap mereka ini bergabung bersama kami bila nanti jadi teman-teman di PKS ini. Ini sudah. Gua udah di Gelora, bro. Oh, sudah di Gelora ya. Tapi teman-teman PKS ini sudah kita PKS juga daftar ya? Tetap aja nanti. Ya, teman-teman PKS sudah kita ajak bergabung juga. Demokrat yang lain? Demokrat kita kemarin karena Pak Koyem itu kan mencalon, jadi kita nggak enak juga kemarin ke situ. Gitu. Kemarin juga kita kehabisan waktu. Tapi kan pokoknya Pak Koyem katanya mundur kabar terakhir, meskipun hari ini katanya mempertimbangkan lagi untuk maju. Nah, tapi sampai saat ini kita memang masih membangun komunikasi dengan partai-partai lain, ya kan? Seperti di PKB dengan Pak Ben itu, Pak Habib dengan Pak Ben itu seperti saudara loh, seperti saudara kandung, ya kan Pak, siapa Pak Ben, siapa Pak Habib itu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti kita juga dengan PKB. Kemudian kita juga dengan Hanura membangun komunikasi. Hanura juga membangun komunikasi juga. Gitu. Saya kenal dekat dengan Bang Heriadi karena kita dulu satu organisasi di IPNI. Oke, tidak usah detail, tapi kira-kira rekom yang sekarang sudah dipegang berapa? 1. Weh, ada satu partai ya, sudah dapat rekomnya di tangan. Saya nggak bisa ngomong seperti itu, nanti saya dibilang macam-macam lagi. Cuman nggak ada satu partai. Makanya ya, tapi minimal teman kan ini kan juga harus teman-teman ketahui supaya bagian dari teman-teman Kalteng Baru juga makin optimis kan begitu ya. Pada akhirnya kan dihadapkan dengan persoalan begini. Ya minimal modalnya sudah ada satu lah ya. Sudah ada satu. Ini satu partai ini yang punya berapa kursi di DPRD? Gawat, nanti ketahuan. Yang pasti kursinya nggak sampai 12 lah. Oke. Dia partai menengah. Tidak sampai 12 berarti range-nya antara 5 dengan 8 begitulah ya. Ya, sekitaran itulah. Oke. Itu sudah bisa dikemanakan itu kan partai sudah kelihatan. Saya sih sudah mengerti, tinggal nanti netizen menyimpulkan yang mana gitu kan. Oke, Iwan, makasih nih buat waktunya, tapi biasanya kalau masuk ke podcast aku harus menjawab 3 pertanyaan dan ini harus cepat gitu ya. Dan harus dipilih. Pertama, pilih keluarga atau pilih karir? Keluarga. Someday misalnya ada kemudian antara memilih salah satu, Iwan akan memilih keluarga dan meninggalkan karir ya? Ya, betul. Yang kedua, lebih punya passion di politik atau bisnis? Pilih mana? Di politik. Bisnis boleh habis, boleh hilang, boleh hancur, tapi politik jangan. Betul. Karena politik memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Wih, ini harus diapresiasi yang begini. Yang ketiga, kita kan nggak tahu ya. Kalau misalnya kemudian ada terjadi aral di tengah gitu kan. Ente pilih tetap bersama Pak Ben atau memilih partai atau Nasdem? Belum bisa saya jawab. Tapi sepertinya saya akan memperjuangkan Kalteng Baru. Memperjuangkan Kalteng Baru. Enggak, ini kan soal pribadi, Misalnya gitu ya, kita kan nggak tahu kan. Kita kan nggak tahu ke depan. Misalnya Pak Ben tetap bisa maju tapi tidak melalui partai ini, misalnya ke partai ente misalnya. Ente pilih mana nih? Pilih Pak Ben atau pilih Nasdem? Saya pilih Pak Ben dan Pak Ujang. Wes. Oke, ini jawaban yang sangat tegas sekali dan otomatis teman-teman harus nonton ini gitu ya. Jangan lupa nanti untuk di-share juga, di-komen juga, dan di-subscribe gitu ya. Makasih nih buat Iwan yang sudah hadir pada sore hari ini. Tentunya ini adalah bagian untuk pendidikan politik. Jadi hadirnya podcast ini untuk memberikan nuansa yang baru kepada teman-teman bahwa politik itu tidak hanya milik kaum elit, tapi juga milik semua warga.
Sehingga hadirnya podcast ini adalah untuk melakukan pendidikan politik sebenarnya ke masyarakat. Tentu dengan gaya yang humoris, fun, menyenangkan gitu ya. Meskipun ya ada bongkar-bongkar rahasia dikit-dikit lah gitu kan. Oke, makasih Iwan. Selamat sore. Siap. Terima kasih Bang Agus.